Saat ibu merasa tidak baik-baik saja, melihat suami baik-baik saja, itu berarti akar kebencian masih ada dalam hati ibu. Mantan suami dari klien saya pada akhirnya menikahi selingkuhannya setelah resmi bercerai dengan klien saya. Semenjak menikah dengan selingkuhannya, karir sang mantan suami justru meroket. Berbagai usaha dan bisnis yang dijalankan dengan istri barunya berkembang pesat. Mereka juga dianugerahi anak-anak yang sehat serta kehidupan yang makin hari makin sejahtera. Kebahagiaan yang diraih mantan suami membuat klien saya sakit hati. Dia tidak ikhlas jika sang mantan yang dulu pernah mengkhianati, kini hidup bahagia dan bahkan memiliki finansial yang lebih baik daripada dirinya. Saya terpuruk mengobati luka batin yang disebabkan suami karena perselingkuhannya. Bagaimana bisa mereka bahagia seolah merasa tidak bersalah? Inilah ujian dalam memaafkan. Saat ibu merasa tidak baik-baik saja, melihat suami baik-baik saja, itu berarti akar kebencian masih ada dalam hati ibu. Jika saya bertanya mengenai radang tenggorokan yang ibu alami beberapa bulan lalu, apakah ibu masih merasakan sakit itu di tenggorokannya? Ibu menjawab, saya tidak lagi merasakan sakitnya, tapi saya masih ingat betapa sulitnya saya menelan makanan waktu itu. Saya merasa tersiksa waktu itu. Seperti itulah yang harusnya ibu rasakan setelah sembuh dari luka-luka batin akibat diselingkuhi suami. Ibu tak lagi merasakan sensasi rasa sakitnya. Meski begitu, ibu masih ingat kejadian saat suami menyakiti ibu. Ujian dalam memaafkan adalah ketidakikhlasan melihat suami yang pernah menyakiti ibu terlihat baik-baik saja atau bahkan hidupnya makin sejahtera. Jika ibu belum lulus menghadapi ujian memaafkan ini, ibu belum ikhlas memaafkan suami. Untuk itu, saya bantu melalui terapi detoks batin. Bagaimana cara memaafkan suami yang berselingkuh? Apapun kesalahan suami ibu, bahkan jika dia berselingkuh, ibu wajib memaafkan suami. Karena menyimpan amarah dan dendam bisa membuat ruang batin penuh. Ruang batin jika penuh, emosi-emosi negatif itu akan mengkristal dan menjadi penyakit. Klien saya ada yang kena vertigo, mah, jantung, hingga kanker. Karena kelamaan menyimpan luka batin. Jika ibu kesulitan memaafkan suami karena masih teringat kesalahannya, saya sarankan ikuti terapi detoks batin. Dalam terapi detoks batin, ibu akan mendapatkan 3 hal. Pertama, rekaman seminar online. Ibu akan mendapatkan bimbingan dari saya secara langsung mengenai cara memaafkan suami dan melepaskan dendam. Rekaman seminar online ini berdurasi kurang lebih 3 jam yang bisa ibu tonton berulang-ulang agar hasilnya ibu bisa lebih cepat move on dari rasa sakit hati yang diakibatkan suami. Kedua, ibu akan mendapatkan audio meditasi, ikhlas dan lapang hati khusus untuk membantu menyembuhkan luka batinnya yang disebabkan karena masalah rumah tangga. Audio meditasi berdurasi 30 menit ini ada bimbingan suara saya juga yang perlu ibu dengarkan setiap malam sebelum tidur. Insya Allah bisa membuat ibu lebih tenang, ikhlas, dan damai. Ibarat obat harus dikonsumsi setiap malam dengan dosis yang tepat agar sembuhnya lebih cepat. Ketiga, ibu akan mendapatkan buku 30 hari memaafkan suami yang dikirim langsung ke alamat ibu. Buku ini berisi langkah-langkah konkret, sikap keseharian yang ibu lakukan selama 30 hari ke depan agar ibu mampu menjadi pribadi yang baru, yang lebih kuat dan tidak mudah tersakiti. Ayo ibu-ibu,
Jangan ditunda berobat batinnya, karena sakit hati dan emosi negatif yang terus ibu simpan bisa mengkristal jadi penyakit. Pendaftaran terapi detox batin bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut.